menargetkan pasar, dan juga hal-hal lain yang berkaitan sama data tadi. Nah, sebenarnya data science itu juga sangat umum kita pakai sehari-hari. Contohnya Twitter atau media sosial lain seperti Facebook dan lain-lain. Kalau kita lihat di Twitter itu kan ada trending. Itu kadang-kadang hashtagnya itu seringkali dia sudah dipersonalisasi sesuai dengan habit kita, kesukaan kita. Kalau kita suka lihat tentang BTS, nanti di trennya pasti Korea-Koreaan semua isinya. Atau kita suka IT, nanti di trennya pun isinya akan topik-topik atau hashtag tentang IT. Nah, makanya kadang-kadang kalau misalnya kita daftar nih ke Facebook, daftar kemana, biasanya ada checklist personalisasi konten, personalisasi iklan. Tujuannya untuk apa? Agar si layanan tadi, Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dia bisa tahu, dia bisa memodelkan apa yang kita suka. Sehingga dia bisa menampilkan konten yang sesuai dengan selera kita. Sama dengan kayak kita buka YouTube. Home kita, feed-nya, ya video-videonya itu ya akan sesuai dengan channel yang kita subscribe, video-video yang sering kita lihat, itu akan muncul kembali atau mungkin ditampilkan yang mirip, yang mendekati ke preferensi yang kita suka. Dari mana? Menggunakan si teknik data science tadi. Menggunakan apa history yang sudah kita biasa lakukan, hingga dapat suatu model yang nantinya bisa driving agar kita lebih engage ke sana. Kita bisa menghabiskan waktu lebih banyak di YouTube, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Kemudian, kayak sekarang, COVID, alat Genos C19 yang dari UGM, itu juga merupakan salah satu implementasi dari data science, khususnya mungkin lebih tepat di machine learning. Jadi di sana dia bikin suatu alat ya, Genos, jadi kita tinggal tiup aja kan ke alatnya, nanti dia bisa mendeteksi apakah kita punya COVID atau enggak berdasarkan komposisi nafas kita tadi atau volatile organic compound yang secara paper disebutnya. Dari situ dia bisa mengklasifikasi, oh ini orangnya terindikasi positif COVID atau enggak. Atau yang lain juga, yang dulu awal-awal COVID itu kan sangat ini ya, dibikin banyak dashboard buat mendeteksi atau men-track di mana nih klaster-klaster COVID, di mana nih persebaran-persebarannya, berapa cepat menyebarnya. Itu juga pembuatan dashboard, mengambil insight-insight seperti itu, merupakan salah satu contoh dari implementasi data science. Nah, seperti yang ini, yang awal ini, COVID-19 dashboard dari John Hopkins, itu juga salah satu contoh dari si data science. Tokopedia, suka ada juga kan ya, di hot sales, atau mungkin di produk hot product, atau yang lagi kita buka aplikasi My Telkomsel, ada paket-paket lagi promo. Nah, seringkali juga harga-harga dan juga kategori-kategori produk tadi yang muncul itu sudah diprofil, sudah dimodelkan biar sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi ada peluang lebih besar untuk kita ngeklik atau membeli si produk tersebut. Jadi si model data science ini dia bisa melakukan prediksi sehingga nantinya bisa mendorong si produk atau industri tadi mendapatkan revenue yang lebih besar. Biasanya di industri dipakai seperti itu untuk driving revenue dan juga profit. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh seorang data scientist? Kalau tadi kita lihat contohnya itu kan ada banyak ya, dari mulai ngerekomendasiin konten, ngerekomendasiin hashtag atau trending, merekomendasikan produk, promo, dan lain-lain. Intinya profiling apa yang kita suka supaya kita lebih engage, kita lebih banyak ngeklik atau beli. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan sama data scientist untuk bisa menghasilkan informasi atau insight tersebut? Nah, secara umum itu waktu paling banyak dihabiskan data scientist itu adalah untuk mengumpulkan, membersihkan dan juga mengorganisasi data. Karena data, kalau misalnya kayak hasil ulangan itu kan ada yang tulis tangan, tulisannya beda-beda. Kita harus baca satu-satu karena tiap orang kan fontnya beda-beda. Nah, di situ proses untuk membersihkan data, mengorganisasi dari banyak sumber, itu memakan waktu yang paling banyak. Setelah itu, ada habis dengan proses pengumpulan data dari banyak sumber, kita gabungkan jadi satu, kita rapihkan.
kita olah, nanti jadilah suatu insight. Nah, jadi overall yang dilakukan data scientist itu mulai dari mengumpulkan datanya dari sumber-sumber, dari internet, dari angket, dari kuesioner, survei, kemudian kita organisasi, kita rapihkan, kita format, bisa jadi sebuah tabel, sebuah report, nanti kita lakukan pemodelan, dan nanti baru kita visualisasikan. Kita laporkan, inilah hasilnya, inilah modelnya, inilah insight-nya. Nah, jadi bisa kita ambil simpulan bahwa data science itu intinya adalah mengekstrak insight atau menciptakan insight dari data yang bisa menjadi dasar untuk mengambil suatu aksi atau actionable task. Nah, ini disebut juga sebagai data-driven decision making. Jadi, kita untuk melakukan suatu aksi, mengambil suatu keputusan itu berdasarkan data. Jadi, nggak berdasarkan feeling lagi. Tapi kita harus rely kepada data dan juga informasi-informasi atau insight yang ada di dalam data. Nah, tentu sesuai dengan tadi ya, role-nya dia menciptakan insight, dia mengambil data, dia mengolah, dia driving bisnis, dia driving industri biar revenue-nya semakin besar, mendapatkan profit yang semakin besar. Di situ tanggung jawabnya besar. Dan juga skill yang dia butuhkan juga sama besarnya juga. Nah, secara umum ya, kalau berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu, rata-rata untuk data scientist itu gaji pokoknya sekitar 8 jutaan dengan range-nya gaji kotor itu antara 10 sampai 20 jutaan. Mungkin untuk level yang intermediate, level tengah sampai level senior. Dan juga di sektor data science ini itu sangat besar sekali peluangnya. Kenapa? Karena startup yang sekarang keluar ini digital company seperti banyak sekali ya bank-bank digital kayak Genius, Bank Jago, kemudian Traveloka, Gojek, dan pokoknya banyak banget startup di bidang teknologi itu butuh namanya data scientist. Karena tadi selain untuk marketing, untuk juga driving. Kemana bisnisnya akan berjalan, akan mengarah kemana. Bagaimana cara mengenerate konten yang bisa engage dengan customer-nya. Bagaimana cara menciptakan produk yang lebih pintar, yang bisa di-market, yang bisa masuk ke market, dan bisa menghasilkan revenue yang lebih besar. Jadi sektor untuk si data science ini sangat luas sekali. Dan juga ada banyak sekali peluang inovasi dan juga talent tadi ya untuk di pasar. Dan apalagi sekarang di revolusi industri 4.0 dan mendekat mau ke society 5.0, kita gak bakal lepas dari HP, gak bakal lepas dari internet, dari komputer, laptop, dan barang-barang digital lain. Dan itu semua menghasilkan data. Apapun yang kita lakukan di internet, itu semua pasti terekam. Dan semuanya itu bisa dimanfaatkan. Nah, di sini, karena tadi datanya ada banyak ya, itu terjadi fenomena namanya big data. Ledakan data dalam jumlah besar. Yang dulunya data tuh susah gitu. Karena apa-apa paper, apa-apa harus ditulis tangan. Dan sekarang dengan semuanya digital, kita punya komputer, kita punya internet, kita punya HP, kita apapun yang kita lakukan itu semuanya bisa dicatat, semuanya tersimpan di server, semuanya bisa kita olah kembali. Nah, tapi karena sementara ini hanya disimpan aja, belum sampai diolah, itu sayang. Nggak ada insight, nggak ada action yang bisa kita ambil dari situ, nggak ada manfaatnya. Nah, makanya adanya data science ini, itu semoga bisa digunakan untuk memanfaatkan si data-data tadi yang udah kita miliki agar dia bisa menghasilkan suatu nilai, suatu value, suatu manfaat, suatu insight yang bisa kita pakai untuk driving sesuatu, misalnya untuk meningkatkan bisnis atau untuk problem solving dari suatu masalah yang ada di masyarakat. Nah, kemudian apa aja sih skill yang dibutuhkan oleh seorang data scientist? Nah, sesuai tadi ya, banyak banget kan implementasinya. Dia bisa di sektor industri, di bisnis, dia bisa untuk misalnya pemerintahan, dia bisa untuk marketing, dan lain-lain. Tentu hasilnya banyak, inputnya pun, skillnya pun harus banyak juga. Nah, di sini ada sedikit tentang
mungkin journey-nya ya. Bagaimana cara menjadi seorang data scientist, meskipun ini hanya rule of thumb-nya aja, nggak wajib banget semuanya ini harus bisa, tapi secara umum inilah hal-hal yang perlu dipelajari ketika kita ingin menjadi seorang data scientist. Tapi kita bisa start from small, dari fundamentalnya dulu. Tentu, sebagai seorang data scientist, ketika kita ngolah-ngolah data, nggak bakal jauh dari statistika. Pasti statistika akan ada lagi. Baca plot, baca tabel, bakal ada terus. Kemudian pemrograman. Nah, skill pemrograman juga salah satu yang paling penting nih saat kita belajar untuk menjadi seorang data scientist. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak bisa ngoding, nanti pas bikin pemodelan data itu agak susah. Kenapa? Karena datanya banyak. Nggak selalu semua data itu bisa kita buka di Excel, nggak selalu semuanya itu bisa kita buka di SPSS atau tools lain. Nah, pasti kita akan berurusan dengan database, dengan warehouse, dan macam-macam. Dan itu butuh pemahaman sendiri, perlu teknik sendiri untuk bisa mengolah data dalam jumlah banyak tadi, untuk membuat model, sebuah insight, ataupun informasi yang nantinya bisa kita gunakan. Itu penting sekali untuk bisa suatu bahasa pemrograman, khususnya Python. Kemudian ada kalkulus dan aljabar karena matematiknya pasti akan keluar lagi di machine learning, di data science. Dan juga ada machine learning, yaitu kemampuan komputer ya untuk bisa belajar dari data. Kita bisa bikin pemodelan menggunakan komputer, jadi dia bisa mengekstrak data. Kita bisa bikin model untuk memprediksi kejadian di masa depan menggunakan data, menggunakan si machine learning tadi. Dan yang terakhir tentu perlu skill komunikasi. Karena kalau kita udah olah datanya, kita sudah punya insight-nya, kita perlu bisa mengkomunikasikan ke stakeholder, ke orang lain. Ini loh penemuan yang saya dapatkan. Ini tuh terjadi karena ABCD. Jadi nggak sebatas ini diolah nih, dapat hasilnya, selesai aja. Tapi harus bisa dikomunikasikan juga, biar value-nya itu bisa kita ambil. Percuma kalau misalnya kita olah, dapat hasilnya, tapi orang lain tuh nggak paham, nggak kepake gitu jadinya. Oke. Nah, lanjut. Peluang karir. Nah, jadi data science sendiri itu sangat luas. Jadi mulai dari yang awal mengumpulkan data itu kan banyak metodenya ya. Kita bisa ambil dari web, scraping data, ambil dari Twitter, dari Facebook, atau mungkin kita mau hasil file yang di-scan, atau dokumen-dokumen dan video, audio, itu banyak sekali. Buat ngambil datanya aja susah, apalagi ngolahnya. Nah, makanya di dalam data science sendiri itu nggak satu aja data scientist, nggak, tapi ada beberapa spesialisasi di dalamnya. Nah, ada 3 umumnya yang populer di ranah data science. Nah, jadi yang pertama itu ada data engineer. Nah, data engineer ini yang fokusnya untuk engineering data, untuk rekayasa data. Dia ngumpulin data, dia melakukan scraping, dia akuisisi data dari sensor, dari alat, dari internet, dari mana-mana jadi satu, kemudian dia olah, dia simpan ke dalam suatu database atau data warehouse, yang nantinya data itu bisa diolah oleh data analis atau data scientist. Jadi data engineer ini bisa dibilang gerbangnya buat data scientist dan juga data analis. Karena kalau nggak ada datanya, nggak bisa diolah juga dong. Nah, setelah datanya tadi ada, diolah oleh data engineer, nanti satu tingkat di atasnya ada namanya data analis. Nah, kalau data analis ini lebih ke deskriptif. Datanya ada, kita tinggal menjelaskan aja apa insight yang ada di dalam datanya. Biasanya berupa grafik, berupa tabel, plot, dan lain-lain. Biasanya dashboard gitu ya, itu data analis. Bersifat untuk menjelaskan, describe, apa sih yang ada di dalam data itu, apa insight-nya. Nah, satu level di atasnya lagi ada data scientist. Selain dia bisa tadi menjelaskan data, dia pun mampu membuat suatu model untuk melakukan prediksi atau forecasting. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau misalnya kita punya data segini, oh kayaknya nanti bakal terjadi A, bakal terjadi B. Oh nanti kayaknya dengan seperti ini, kita modelkan seperti ini, bisa menghasilkan output seperti apa. Jadi
Nah, 3 level ini merupakan journey yang bisa kita pilih. Kalau misalnya kita mau menjadi ngambil karir di bidang data, bisa ke data engineering, bisa ke data analyst, bisa ke data scientist. Tentu masing-masing journey punya kesulitannya masing-masing, punya plus minusnya masing-masing. Jadi ini back kembali lagi ke passion kita maunya seperti apa. Nah, kemudian coba kita akan ambil beberapa contoh kasus penggunaan si data science ini ya, in the real world. Tadi kan di awal kita udah lihat juga ya beberapa seperti Genos, kemudian Tokopedia, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Coba kita ambil salah satunya yaitu yang Uber. Nah, mungkin ini bisa kita anggaplah misalnya kayak Gojek atau Grab ya. Nah, Uber itu punya sistem dynamic pricing. Jadi harga tripnya itu bisa beda-beda bergantung dari beberapa faktor. Ada misalnya kalau weekend itu jadi lebih mahal atau jam-jam sibuk jam 8, jam 5 sore itu biasanya mahal karena permintaannya tinggi ya enggak. Nah, terus ada yang unik juga nih dari Uber Dynamic Pricing. Jadi saya pernah baca beberapa artikel, katanya harga Uber itu dipengaruhi juga oleh baterai. Ada yang bilang kalau baterainya itu udah rendah, misalnya udah 10% lagi, biasanya harga trip Uber itu jadi lebih mahal. Nah, ternyata ada yang pernah mengamati bahwa kalau misalnya dia order dengan baterainya itu rendah, biasanya lebih mahal dibanding beberapa persen dibandingkan saat baterainya tinggi. Ternyata orang yang baterainya itu lebih sedikit, dia lebih oke lah, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sampai tujuan, baterainya udah habis, soalnya takutnya nggak bisa nge-order lagi. Nah, di sini mungkin kita nggak kepikiran ya, kok bisa sih baterai HP mempengaruhi harga trip dari si Uber ini. Nah, insight-insight seperti itu kan hanya bisa kita dapatkan kalau ada datanya. Jadi, si data science ini bisa untuk mendriving revenue yang lebih besar lagi, mungkin dengan cara-cara yang enggak kita sadari sebelumnya. Nggak kepikiran kan, kok dengan memanfaatkan si baterai tadi, berapa persen lagi baterainya, itu bisa mendorong revenue-nya lebih tinggi dengan cara ngemahalin pas baterainya lagi rendah misal. Nah, meskipun tapi kalau nggak salah ini juga nggak valid ya, nggak dari pihak Uber sendiri nggak bilang nggak kayak gitu, tapi di situ adalah suatu finding yang unik bahwa gimana sih data bisa menghasilkan insight yang bahkan kita sendiri nggak sadar ada di situ. Nah, kemudian case yang lain yaitu Google Ads targeting. Ini mungkin paling sering kita alami ya. Kayak misal buka YouTube, pasti ada iklannya kan. Nah, iklannya itu pasti sesuai dengan apa yang kita suka, yang kita biasa buka. Nah, kalau misalnya saya buka YouTube, biasanya iklannya produk-produk digital, kayak produknya Google, Google Cloud, produknya Azure, dan lain-lain. Tapi yang lain misalnya iklannya iklan game, atau iklan barang, atau iklan Tokopedia, dan lain-lain. Nah, itu Google menggunakan si profiling tadi, kita sukanya apa, kita suka lihat apa, aktivitas kita itu seperti apa di internet, dia catat. Sehingga nanti, kalau ada kesempatan untuk menampilkan iklan, dia akan menampilkan iklan yang paling relevan ke kita. Jadi, kita saking terus-terusan lihat iklan itu, akhirnya secara gak sadar kita tuh jadi pengen beli, kita tuh jadi pengen barang itu, kita pengen buy service itu. Nah, jadi di sini data science lagi-lagi digunakan untuk driving profit, driving industri. Bagaimana caranya agar customer lebih engage dan bisa spend more money di produk-produk milik si company-company tadi. Kemudian case yang lain, seperti publikasi statistik BPS, itu juga kan pasti
menggunakan data dari data sensus, data Susenas, dan lain-lain. Nantinya diagregasi menjadi suatu report yang nanti bisa kita olah, kita gunakan untuk mengambil insight. Misalnya statistik pemuda Indonesia. Ada berapa banyak pemuda di Indonesia, kemudian tingkat pendidikannya, kemudian tingkat pendidikan, kemudian sudah menikah atau belum, dan yang lain-lain untuk mengukur tadi misalnya apakah pendidikan di Indonesia itu sudah bagus sehingga kualitas pemudanya itu mampu bersaing di industri misal dan lain-lain. Nah, di sini kita mungkin akan coba sedikit bikin suatu model klasifikasi. Nah, tadi kan di awal kita sudah lihat beberapa contoh ya penerapan si data science tadi. Tapi sebenarnya seberapa sulit sih kalau kita mau belajar atau kita mau mencoba seperti apa sih data science itu? Nah, di sini ada webnya dari Google. Ini akan saya kirim linknya. Nah, ini namanya Teachable Machines. Ini merupakan salah satu proyek pembelajaran dari Google. Jadi di sini kita bisa bikin model klasifikasi menggunakan browser kita aja. Kita nggak perlu ngoding, kita tinggal klik, dia langsung jadi model klasifikasinya. Nah, di sini kita bisa dibuka linknya, teachablemachines.google.com. Itu linknya juga ada di chat. Kemudian kita klik yang Get Started. Nah, ini akan saya off dulu kamera yang ada di Zoom-nya karena hanya bisa on satu kamera. Nah, kemudian di sini misal kita pengen bikin suatu model untuk klasifikasi gambar. Klasifikasi gambar maksudnya kita pengen mengkategorikan gambar ini masuk ke dalam kategori apa sih? Kita misal klik yang image project yang standar. Misal di sini saya punya 3 objek. Saya punya ini satu bebek ini, kemudian saya ada gelas, dan saya misal ada satu lagi yang kucing. Nah, ceritanya saya pengen bikin suatu model yang bisa melakukan klasifikasi. Kalau saya kasih gambar, model ini bisa ngasih tahu ini tuh gambar apa sih? Ini tuh objek apa yang ada di dalamnya. Caranya di sini di kelas 1 saya bisa ganti misal ini jadi bebek. Kemudian yang kedua itu gelas. Yang ketiga itu ada kucing. Nah, kemudian ini saya off cam dulu. Ini saya bisa klik yang webcam. Terus saya di sini bisa tampilkan kayak gini. Saya klik tahan sambil ini ditampilkan objeknya. Dan nanti dia di sini akan menyimpan sampel data. Nah, ini merupakan salah satu proses real world-nya seperti ini. Kalau kita mau bikin suatu model klasifikasi berbasis data science tadi. Pertama kita harus kumpulin data, akuisisi dulu datanya. Apa data yang akan kita olah untuk pemodelan tadi? Oke, step pertama selesai. Pengumpulan, step pertama tadi mendefinisikan dulu goal-nya ya. Goal-nya adalah pengen membuat suatu model untuk klasifikasi 3 objek tadi. Kemudian tahap kedua adalah data. Datanya mana? Di sini kita udah capture menggunakan webcam. Kemudian untuk yang gelas, saya hold lagi. Data yang gelas udah ada, sekarang yang kucing. Record. Oke, nah sekarang saya udah punya semua sampel datanya. Goal-nya udah tahu, buat model klasifikasi, datanya sudah ada, baru kita lakukan proses modeling. Nah, si modeling inilah proses
untuk menciptakan si model tadi yang bisa melakukan profiling, bisa melakukan klasifikasi dari data-data input yang tadi sudah kita berikan. Kita klik yang train, ini nggak perlu diganti. Nah, nanti dia akan melakukan training. Nah, sebenarnya di belakang layar, ini itu Teachable Machine dari Google ini, dia menggunakan model Deep Learning. Nah, Deep Learning itu apa? Jadi Deep Learning itu secara umum merupakan model berbasis Artificial Neural Network atau jaringan syaraf tiruan. Jadi dia menggunakan konsep mereplikasi bagaimana otak manusia itu bisa belajar. Nah, di sini nggak ada, kan tidak ada objeknya ya. Jadi dia bingung gitu objeknya apa. Tapi kalau misalnya kita masukkan objeknya, nah dia 100% katanya oh ini tuh ada objek bebek di dalamnya. Kalau misalnya kita ganti, oh ini tuh gelas. Oh ini tuh kucing. Nah, jadi sampai sini ya sudah jadi. Inilah model klasifikasi. Salah satu implementasi dari data science tadi. Jadi bahkan teman-teman kalau misalnya mau belajar data science itu nggak perlu bisa ngoding, nggak perlu bisa statistik, nggak perlu meskipun benar-benar zero, itu bisa teman-teman bikin model klasifikasi atau model berbasis machine learning. Tapi kalau mau kita integrasikan ke sistem, mau kita gunakan model ini untuk, oh ini bisa nih, dia mau klasifikasi mana objek A, objek B. Saya mau masukin ke dalam robot deh, biar robotnya bisa mengkategorikan sampah misal. Ya bisa langsung kayak gitu, tapi kita harus belajar coding dulu. Kenapa? Karena kalau ini kan di web ya, di browser. Gimana caranya kita mengintegrasikan ini ke uh, mesin misal, ke Arduino, ke Raspberry misal. Nah, itu ada tekniknya sendiri dan harus bisa ngoding tentunya. Di sini sebenarnya kalau kita klik export, dia bisa ngasih nih versi JS ataupun versi Python-nya. Nah, lihat, dia bisa langsung jadi codingannya sendiri. Kita nggak ngoding, nggak perlu apa, dikasih malah codingan yang langsung jadi. Nah, sebetapa gampang ya sekarang kalau kita mau bikin suatu model machine learning. Nah, inilah untuk yang klasifikasi. Sekarang coba kita lihat jenis yang lain. Selain klasifikasi ya, tadi ini kan kita bikin pemodelan untuk prediksi. Mungkin yang lebih dekat ke kita, yang lebih mudah untuk kita pelajari itu untuk bikin dashboard mungkin ya. Kita bisa bikin kayak report yang ya setidaknya bisa kita pakai untuk keperluan kita pribadi dulu deh. Misal saya punya data seperti ini nih. Saya punya tabel, ada tanggal, jenis pengeluaran, terus keterangannya apa, sama berapa totalnya. Nah, di Google juga punya layanan bagus nih. Dari Google yang Google Cloud Platform, yaitu Google Data Studio. Nah, dari sini, dari satu spreadsheet ini, itu kita bisa bikin dashboard yang seperti ini. Kita bisa pilih range-nya, kita bisa pilih kategorinya, dan ini semua itu gratis. Ini layanan dari Google. Kalau teman-teman punya Google Spreadsheet, misal bikin kuesioner nih, terus pengen bikin reportnya ada berapa banyak sih yang udah masuk terdaftar, daftarnya ke jenis webinar apa misalnya, terus daftarnya dari mana, jenis kelamin apa, itu bisa dibuat dashboard seperti ini, dan itu semuanya gratis, ini dari Google. Dan kita pun nggak perlu ngoding untuk bikin dashboard ini. Coba kita misal bikin dari awal nih. Di Google Data Studio, saya tinggal klik yang laporan kosong. Kemudian saya pilih mau dari mana sumbernya. Misal saya sumbernya mau dari Google Spreadsheet. Kemudian yang sheet 1 tambahkan. Oke, tambah.
Nah, nanti dia langsung dikasih kanvas, ada dikasih tabel bawaan satu. Kemudian di sini kan ada nih pilihannya. So, aku zoom dulu ya. Nah, misal gimana kalau kita menampilkan total total uangnya ya, total pengeluaran berdasarkan jenisnya. Caranya gimana? Saya tinggal tarik aja nih jenis, misal ke sini, lepas. Nanti jadi jenis di tabel. Nah, di sini kita bisa ganti mau jadi apa. Misal saya pengen jadi tabel dengan baris. Nah, kemudian karena saya tadi pengen berapa jumlah pengeluaran berdasarkan jenisnya ya. Saya tinggal tarik nih total ke metrik. Nah, ini tinggal dihapus. Jadi deh, gampangan ya. Hanya dengan kita geser-geser gini, itu bisa langsung jadi. Atau, oh, nggak mau tabel lah, boring. Saya tinggal klik, terus di sini tinggal diganti, misal jadi diagram lingkaran. Ini langsung jadi sendiri. Nah, saya pengen lihat jadi time series deh, jadi diagram garis. Seberapa banyak sih? Nah, ini akan langsung jadi nih, kayak gini. Oh, dia langsung pinter tuh, langsung dapat bawahnya tanggal, kemudian metriknya adalah total. Ternyata tanggal 5 pengeluaran 669.000, 300.000. Nah, ini kan dari data kita tinggal digeser-geser aja, itu langsung gitu, langsung muncul kan. Kita nggak perlu ngoding atau nggak perlu bikin belajar pemrograman untuk bisa bikin produk berbasis data kayak gini. Saya pengen tambahin lagi nih filter rentang data. Saya pengen bisa ngefilter antara tanggal A sampai tanggal B. Nah, ini misal saya pengen pilih tahun ini, terapkan. Nah, dia bilang nggak ada data ya, karena memang datanya data tahun kemarin. Tahun lalu. Mana tahun lalu? Nah, saya rapihin sedikit, saya kasih teks misal. Pilih tanggal. Kemudian misal tema. Temanya yang gelap deh. Terus kita kasih judul laporan keuangan. Ups. Tengahin, center. Gedein. Kemudian kita klik yang lihat. Jadi deh. Hanya dari satu spreadsheet. Kemudian kita geser-geser aja, dia bisa langsung jadi suatu dashboard yang udah ada kontrolnya. Kita bisa filter, kita bisa pilih, kita bisa bikin visualisasi apapun itu tanpa perlu ngoding. Dan juga sumbernya tuh gampang, cuma dari spreadsheet aja. Kalau misalnya mau nambah data, misal, oh saya punya 2 sheet nih, saya pengen ngegabungin antara 2 data, bisa. Jadi tinggal apa? Tinggal tambah data, mau dari mana sumbernya. Nah, jadi kan gampang ya. Kalau kita mau bikin produk-produk berbasis data sekarang, ada layanan-layanan seperti Teachable Machines, kemudian Google Data Studio. Kemudian ini contoh, ini untuk report channel YouTube saya nih. Jadi ini pun ada template-templatenya. Jadi kita tinggal klik, dia akan otomatis langsung bikinin sendiri. Jadi untuk belajar data science itu sebenarnya sekarang itu low entry ya, low barrier. Nggak perlu susah-susah gitu belajar data science. Nggak harus bisa satu siklus, bisa apa enggak. Yang penting belajar aja, tekun aja, karena toolsnya itu ada banyak. Kita sekarang itu udah enak, mau bikin aplikasi, mau bikin apa-apa, tinggal klik gitu.
nggak perlu ngoding, nggak perlu apa. Tapi tentu uh, akan tetap ujung-ujungnya perlu ngoding juga kalau misalnya kita mau bikin produk yang lebih advance lagi. Contoh nih, kalau misalnya versi Python ini bakal jadi kayak gini nih. Ini contoh penggunaan Python untuk proses regresi, untuk pemodelan prediksi harga perumahan. Kemudian ada juga untuk sentimen analysis, misal memprediksi sentimen apakah pendapat seseorang itu positif atau negatif. Misal dipakai buat pemilu, buat ngecek seberapa bagus sih sentimen atau pendapat masyarakat tentang pasangan calon legislatif misal. Nah, jadi ada banyak sekali di data science itu, dan juga karena tadi ya kompleks tadi, banyak juga tools-nya yang bisa kita pakai untuk memudahkan proses-proses modeling dan juga visualisasi. Yang penting sih tadi eksperimen-eksperimen, belajar-belajar, coba-coba iseng-iseng, nanti juga bisa kok untuk jadi data scientist. It's a fun and long journey, tapi worth it banget karena skill-nya utamanya itu critical thinking-nya itu bakal kepake banget buat kita meskipun nggak as data scientist, tapi in everyday life itu pasti bakal kepake banget untuk ya sehari-hari kita lah, kita bisa rely menggunakan data jadi lebih inform untuk proses-proses yang berkaitan sama data science tadi. Oke, apalagi ya? Kayaknya cukup dulu deh dari yang bisa saya sharing hari ini. Mungkin dari teman-teman misalnya ada pertanyaan, mungkin saya akan balikan dulu ke Mas Raka. Terima kasih Mas Raka. Oke, Mas Fahmi. Sama-sama. Waduh, luar biasa nih. Sebenarnya, eh, aku juga baru banyak tahu nih ya, soalnya kan aku bukan di jurusan ini, bukan jurusan IT. Gitu. Aku malah jurusan bahasa Indonesia nih, tapi dengan aku nonton ini jadi aku nambah juga nih ilmunya. Ternyata sekarang itu makin simple ya ternyata Mas Fahmi ya, kalau buat ngolah-ngolah data ya. Betul nggak sih Mas? Iya, nggak harus kayak dulu kan, kalau mau ngolah data biasanya pasti Excel, atau kalau nggak SPSS, Minitab. Tapi sekarang itu kayak SPSS, Excel kan berbayar, atau mungkin juga nggak semua orang pas pakai langsung ngeh gitu cara pakainya. Kalau kayak tadi kan data Google Data Studio, ya udah spreadsheet, geser-geser-geser, jadi nggak nggak susah gitu kayak aduh harus belajar dulu, tapi sekarang tuh tinggal geser-geser pun jadi produk gitu. Lebih mudah, lebih nyaman sekarang kalau kita mau belajarnya. Kalau di spreadsheet itu bisa ini ya, bisa kolaborasi gitu ya Mas sama teman. Iya, kita bisa share kan linknya ke yang lain, bisa saling isi datanya di situ, kita bisa bikin visualisasinya langsung di situ. Jadi uh, bekerja dengan tim lebih mudah juga. Ya, kalau sekarang tuh data tuh kayaknya makin deket gitu ya sama kita ya Mas. Ujung jari kita gitu, bagian dari kehidupan kita sehari-hari aja gitu ya. Kayak kalau pas kita pakai Gojek atau pakai Shopee gitu ya Mas, itu ada pengolahan datanya juga di situ ya. Betul, apa? Ada semuanya itu pasti berbasis data karena tadi kan kita hidup di society 4.0, semua ada datanya, semua bisa direkam dari HP utamanya, paling banyak sumber berkontribusi untuk sumber data. Jadi dari situ gimana caranya kita bisa memanfaatkan data tadi? Karena kalau data disimpan doang kan memenuhi harddisk doang ya. Kalau misalnya bisa kita olah datanya, kita jadiin insight, kan lebih bermanfaat itu. Kita bisa bikin suatu action berdasarkan si data-data tadi. Jadi nggak cuma memenuhi data doang. Jadi diolah juga, nggak cuma dikumpulin gitu ya. Oke, jadi Mas tadi nih, alhamdulillah nih antusias juga nih ternyata peserta-peserta kita hari ini nih. Ada yang bertanya juga nih tadi Mas. Izin bertanya Kak, dari sebentar tadi dari lagi tadi
Ini ada dari Kak Roe Winsus Karyau. Izin bertanya Kak, apa contoh penerapan kalkulus dalam data science dan apa perbedaan data science, data mining, dan data warehouse? Makasih, Kak. Oke. Oh, bagus nih. Bentar ya, saya buka datanya dulu. Eh, Oke, ini ada PPT saya yang lama nih dari webinar sebelumnya. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi? Perbedaan data mining, data science, dan data warehouse. Ini ya. Oke. Coba kita lihat dulu dari ruang lingkup AI-nya. Jadi di ilmu komputer itu kan kita punya field research yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini sebenarnya ada banyak subnya. Ada machine learning, ada deep learning. Nah, AI itu kan secara umum ya, membuat sistem komputer yang cerdas. Kita anggap cerdas, kenapa? Karena kita bikin si komputer itu bisa bertindak seperti layaknya manusia. Itu makanya kita bilang cerdas. Definisi cerdasnya kita nih, manusia. Kemudian ada machine learning. Tunggu. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bikin komputer itu biar cerdas kayak manusia? Yaitu dengan menggunakan teknik yang disebut sebagai machine learning. Machine learning itu ada apa? Machine learning itu adalah kemampuan suatu komputer, suatu model untuk bisa melakukan hal-hal cerdas tadi tanpa perlu kita bikin secara eksplisit. Contoh yang tadi teachable machines. Kita tinggal kasih lihat contoh data, nih bebek, nih gelas, nih ini. Dia bisa belajar, dia bisa tahu, oh ini loh, ini tuh objek ini, oh ini tuh objek ini. Jadi aku tadi nggak ngoding kan, aku nggak suruh komputer itu untuk kalau gambar ini maka outputnya ini, kalau gambar ini maka ini, nggak kan? Tapi aku kasih lihat gambarnya, nih sampelnya, lu prediksiin, keluar kan hasilnya. Itu kita bilang machine learning karena dia bisa si mesin tadi belajar dari data yang kita sudah kasih contoh. Jadi bisa melakukan klasifikasi. Kemudian ada deep learning. Dan deep learning ini salah satu metode untuk mencapai si machine learning tadi. Kalau misalnya kita lihat ada dua jenis model machine learning ya, ada yang model driven, ada yang data driven. Kalau model driven kan berbasis model, itu biasanya di statistika, kayak model regresi linear berganda, kemudian metode-metode clustering itu berbasis model, artinya udah ada rumusnya, kita tinggal perlu cari koefisiennya aja, kovariannya. Tapi kalau data driven, berarti hasilnya itu berdasarkan data. Contoh tadi, gambar yang tadi kita inputkan berbasis data kan. Nah, deep learning ini menggunakan konsep artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Kalau misalnya teman-teman pernah baca juga ya, AI itu banyaknya pakai metode yang sama, deep learning. Yaitu manusia itu otaknya terdiri atas neuron ya. Nah, konsep yang sama digunakan di komputer untuk menciptakan neuron, jadi dia bisa belajar seperti layaknya manusia. Nah, data science itu nge-cut tiga-tiganya. Jadi kalau yang AI, machine learning, deep learning itu istilahnya teori murni, bagaimana caranya menciptakan komputer yang cerdas, kalau data science, bagaimana menggunakan konsep komputer cerdas tadi untuk menyelesaikan masalah real world. Misalnya tadi, untuk di industri, bagaimana menciptakan profit yang lebih banyak, bagaimana mendriving biar user makin banyak, gimana caranya biar ini produk makin laku. Itu data science. Jadi versi AI yang terapan untuk memecahkan masalah di dunia nyata, data science-nya. Nah, terus apa bedanya dengan data mining, data science, dan juga data warehouse? Nah, ini sebenarnya beda-beda istilahnya aja. Kalau data warehouse itu sebenarnya kita sebut ke tempat kita nyimpen data. Kita kan kalau misal
punya warung, harus ngambil dulu kan, kita beli ke grosir atau kemana, kita simpan di gudang, baru nanti bisa kita ambil buat dijual. Nah, itulah warehouse, data warehouse. Gudang data. Kumpulan data-data kita itu disimpan di situ, di gudang. Kan kita nggak langsung pakai dong, kita pasti simpan dulu di suatu tempat, yang di folder dulu kayak, atau di database dulu kayak Google Drive dulu. Nah, itulah data warehouse. Cuma tentu lebih apa? Lebih ini ya, lebih kompleks strukturnya, nggak folder biasa, nggak database biasa, tapi ada rules lain di dalamnya, di dalam data warehouse itu. Di dalam selain data warehouse itu tadi ada namanya data science. Kalau data science tadi itu yang keseluruhannya, secara umum semua proses-proses tadi itu data science. Data warehouse pun merupakan salah satu bentuk implementasi dari data science. Karena tadi kita mengolah data harus menggali informasi dari database-nya tadi. Mungkin teman-teman kalau di kampus lebih umum pakai metode KDD, Knowledge Discovery in Databases. Tapi kalau di industri kita biasanya pakai CRISP-DM atau CRISP-DM. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Inilah proses untuk bagaimana kita menggali data dari dalam, menggali informasi atau insight dari dalam data. Itu namanya data mining. Yang tadi yang kita udah lakukan juga, proses yang pas teachable machine tadi, kita tentukan dulu goalnya apa. Kita pengen bikin model klasifikasi untuk membedakan objek bebek, gelas, dan juga kucing. Kemudian tahap selanjutnya data understanding. Kita harus pahami dulu, oh data kita ada datanya gambar. Ada berapa sampel dari webcam, dari kamera. Kemudian data preparation. Kita siapkan dulu datanya. Kita punya objeknya, kita rekam, tersimpan datanya. Lakukan modeling. Pas kita klik train, itulah proses modeling. Proses melatih si komputernya nih datanya, nih outputnya, lu belajar biar nanti bisa ngeklasifikasiin kategori si objek yang tadi udah gue kasih lihat. Nah, nanti di terakhir itu evaluation, dikasih tahu, oh akurasinya tuh segini, ini loh persenannya. Nah, jadi sebenarnya tadi yang tadi kita lakukan itu di awal yang teachable machines tadi, itulah proses data mining. Jadi kita sebenarnya udah melakukan si data mining tadi di proses yang awal. Jadi seperti itu. Terus tadi ada yang kalau nggak salah penerapannya kalkulus, aljabar itu di mana sih di data science? Oh, tadi kan kita cuma klik-klik doang ya, nggak ada matematikanya. Nah, di teachable machine, tadi kan aku udah bilang dia itu pakai deep learning di belakangnya. Deep learning pada dasarnya kalkulus. Kalau kita lihat nih, coba. Nah, otak manusia kan itu kan kayak gini ya. Terdiri atas neuron-neuron. Ada dendrit, ada akson, dan lain-lain. Yang saling terhubung. Nanti dia bisa, karena banyak hubungannya tadi, dia sampai bisa mengolah suatu informasi. Nah, ada 86 neuron. Nah, si machine learning tadi, si deep learning tadi, menggunakan konsep yang sama. Jadi ini nih, satu ini disebut sebagai perceptron, atau inilah neuron tadi yang ada di otak manusia. Dimodelkan seperti ini, suatu persamaan matematik. Yaitu Y hat sama dengan G itu fungsi aktivasi, bisa fungsi aktivasinya kata ReLU, kemudian ada sigmoid, softmax, dan lain-lain. Kemudian dikali dengan suatu W, suatu bias, ditambah penjumlahan dari masing-masing input sama weight-nya atau bobotnya. Digabungkan sehingga menjadi suatu jaringan syaraf tiruan, jadi suatu kayak otak gitu. Nah, dari situ gimana caranya kok dia bisa jadi pintar? Yaitu dengan menggunakan proses yang namanya backpropagation. Ini salah satu fungsi, ini kalau nggak salah, ini mah loss function yang biasa, ini kalau nggak salah stochastic gradient descent. Dan jadi sebenarnya
di balik si teachable machine yang tadi itu matematikanya seperti ini. Cuma memang kita nggak langsung hitung manual karena ada komputer yang melakukan itu. Tapi perlu ada pemahaman aljabarnya atau kalkulusnya setidaknya. Karena kan ada banyak nih metode-metode, rumus-rumus ini ada banyak. Dan juga aku juga gak mau jadi turn off sebenarnya menampilkan rumus-rumus kayak gini kan pusing ya buat di orang data karena memang sebenarnya gak ngolah gak bikin rumus, tinggal pakai. Cuma ada baiknya untuk paham dulu konsep konsep matematika di belakangnya. Kenapa? Karena kan ada banyak nih pilihannya. Binary cross entropy, categorical cross entropy, sparse categorical cross entropy, kemudian ada hang function, dan itu semuanya ada fungsi, ada tujuannya, ada plus minusnya masing-masing. Nah, sebagai data scientist, kita harus pilih, saya mau bikin model ini pakai metode apa? Karena beda metode, beda hasilnya kan. Nah, pemahaman tadi matematikanya tadi di belakangnya, agar kita bisa memilih model mana yang optimal buat data yang nanti kita olah. Kalau kayak yang tadi kan masih simpel ya, nggak 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 kompleks lah. Jadi ya udah, kita cuma perlu sedikit sampel, kita lakukan training, jadi. Tapi kalau misal masalahnya udah kompleks, kita udah faktornya ada banyak, kita udah pakai beberapa puluh variabel misal, itu akan lebih challenging. Gimana caranya kita bisa mengolah data-data tersebut? Gimana caranya biar modelnya dia bisa tetap akurat mengklasifikasi? Nah, makanya konsep-konsep basic dari matematikanya tadi, kalkulusnya tadi, tetap kepake, tapi sebatas konsepnya aja. Tapi kalau misalnya memang udah jago di situnya, bagus. Misal, bahkan kalau bisa bikin rumus sendiri, bisa bikin fungsi sendiri, itu keren banget. Bisa jadiin paper, nanti kan bisa dirilis kan metode neural network yang baru. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi, skill-skill yang tadi ya, nice to have. Nggak wajib, tapi nice to have. Tujuannya biar kita bisa memilih metode modeling yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kayak tadi kan lancar aja gitu ya, kita data masuk, klik-klik-klik jadi aja. Tapi belum belum ada kejadian kayak aduh kok modelnya nggak bisa ngeklasifikasi sih, dia malah salah mulu klasifikasinya, gimana nih cara ngebenerinnya. Nah itu nanti pas ketemu kasus-kasus yang kayak gitu, kemampuan-kemampuan statistiknya, kemampuan matematiknya itu bakal keluar, bakal kepake. Karena secara real world memang gampang, tapi kalau pas ketemu kasus-kasus khusus, teorinya lah yang akan kepake. Gitu. Oke. Berarti tadi menjawab pertanyaan yang di bawahnya juga ya, Mas? Apa saja yang dibutuhkan dari Sobat Afrizal Pamungkas. Berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari oh ya, aku lupa belum ini ya, belum bilang ya sobat-sobat. Kami buka Q&A ya saat ini, teman-teman bisa bertanya lewat live chat streaming YouTube bagi yang sedang menonton lewat YouTube dan lewat chat Zoom ya bagi yang sedang menonton lewat Zoom. Silahkan bertanya di kolom chat sobat-sobat. Nah, ini dari sobat Laila Terima bertanya nih, Mas Fahmi. Bertanya Kak, untuk penggunaan regresi melalui Python tadi itu gimana? Python. Uh, ini sebenarnya simpel sih. Jadi ini dataset Boston Housing. Kalau misalnya teman-teman bisa cari namanya Boston Housing. Jadi ini tujuannya adalah untuk memprediksi berapa harga rumah dalam puluhan ribu US dollar. Jadi kita punya ini nih, ada Cream, ZN, Indus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13 atribut inputnya, ada 13 variabel. Kita pengen prediksi berapa median harganya. Sebenarnya nggak terlalu susah juga sih. Ini
dikit-dikit juga kan kodenya. Jadi kita baca inputnya, kita tampilkan dulu distribusinya, ternyata rata-rata harga rumah itu di 20.000 US dollar. Kemudian kita ini tuh matriks korelasi Pearson ya. Jadi antara variabel apa sama variabel apa, R-nya berapa? Korelasi koefisien korelasi Pearsonnya berapa? Habis itu kita buat modelnya, di modeling nanti dapatlah R squared-nya itu 67%, kemudian mean absolute error-nya 3,6, intercept itu berarti yang konstantanya ya, yang konstanta berdiri sendiri itu 37,9, dan ini uji F untuk masing-masing variabelnya, dapat p-value-nya sama F statistiknya berapa. Karena ini di bawah 0,05, alfanya kan biasanya kita pakai 0,05 ya, 95% confidence intervalnya. Karena ini di bawah 0,05 semua, berarti ini H0-nya kita tolak, berarti semua variabel ini punya pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah tadi. Baru kita bisa plot dan bisa kita prediksi nanti hasilnya kayak gini. Jadi ya kan sebenarnya ini balik lagi statistika kan, nggak data science sih data science, cuma ujung-ujungnya menginterpretasinya statistika juga. Jadi nggak bakal jauh lah, data science statistika. Karena validasi model pasti pakai statistik, uji statistik. Ini nggak susah kalau ini standar lah, basic untuk proses regresi ini. Kurang lebih begitu ya tadi untuk sobat Laila Katrina. Oke, tadi yang ini ada dua nih yang paling tadi itu antusias ya. Ada sobat Troy dari Unisus Karyau tadi, sama satu lagi nih Mas nih dari Mariska nih. Dari tadi tanya terus nih. Coba tak bacain dulu deh yang punya Mariska nih ya. Sobat Mariska. Izin bertanya, apakah tugas seorang data analis, data engineer, dan data science itu sama? Karena saya sering kali melihat lowongan pekerjaan dalam data analis, data engineer, dan data scientist. Jika berbeda, apa saja perbedaannya di prakteknya? Oke. Jadi perbedaan antara ketiga role-nya ya. Jadi tadi saya udah sempat sedikit singgung ya beberapa perbedaannya. Jadi kalau data engineer, sesuai namanya data engineer, dia lebih ke merekayasa data. Gimana caranya mengumpulkan data dari banyak sumber dari satu ke dalam suatu data warehouse atau data lake atau data mart. Jadi gimana ya? Data engineer tuh kayak apa ya? Kayak ketua kelas lah. Kalau lagi ulangan, guru minta ketua kelas untuk kumpulin hasil ulangannya. Nah, itu data engineer tuh. Dia kumpulin dari masing-masing siswanya, dari teman-temannya, dirapihin, misal dimasukin map, kasih ke gurunya. Nah, itu proses tadi ngumpulin data, akuisisi data, terus dia rapihin datanya, misal disuruh bikin rekap, dirapihin jadi satu yang terformat, rapih, bisa dipakai datanya. Nah, itu data engineer. Tugasnya mengakuisisi dan juga merapihkan data, menyimpan ke dalam suatu warehouse gitu. Terus data analis. Data analis itu mungkin ke level gurunya. Jadi ini datanya udah ada. Saya pengen olah nih, mau dinilai nih ulangannya. Berapa nilainya, salah berapa, ini siapa. Jadi misal hasilnya berupa daftar nilai hasilnya dari di absen. Nah, itu data analis. Jadi datanya ada, diolah, divisualisasi sampai situ. Data scientist satu tingkat di atasnya, nggak cuma divisualisasi, tapi mungkin data scientist udah mikir kayak, oh ini ada siswa misal nilainya bagus banget, apa faktor-faktornya? Kenapa dia bisa sangat pintar? Misal, kalau nggak, ini ada siswa yang nilainya jelek mulu nih. Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan itu? Bagaimana cara menanganinya? Terus secara overall, oh ini kayaknya kelas ini yang paling berprestasi. Apa aja prestasinya? Siapa? Terus faktor apa yang mempengaruhinya? Terus bagaimana caranya biar kelas lain bisa sama, bisa nilainya dengan kelas tersebut? Jadi data science itu lebih ke bagaimana si data tadi udah ada kan insight, udah ada value-nya dari data analis tadi. Tapi one step further, gimana caranya si data itu bisa kita ambil lebih banyak lagi value-nya, bisa
tadi kita bikin model prediksi, misal, oh ini ada anak baru nih, baru mau masuk nih, dia kira-kira orangnya pintar nggak nih, atau enggak ini orangnya kayak gimana nih sikapnya, bikin model-model prediksi pakai data yang udah ada sebelumnya, atau enggak model prediksi ini anak bakal lolos SNMPTN nggak ya, dari mana, dari nilai-nilai misal dari semester lama dibandingkan dengan data-data anak yang lulus SNMPTN di semester tahun sebelumnya, terus kita pakai buat data membandingkan apakah angkatan yang sekarang berapa banyak nih yang kira-kira bakal bisa lolos. Itu the level data scientist. Jadi nggak cuma memvisualisasi, nggak cuma mengambil insight, tapi dia juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi, atau kita bisa menguji hipotesis apa yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Jadi di data scientist gitu. Jadi beda level, beda role-nya. Dari tadi mulai mengakuisisi, mengolah, memformat, terus memvisualisasi, mengekstrak insight dan menampilkan, mengkomunikasikan sampai bisa menjawab pertanyaan dan menghasilkan insight atau nilai-nilai baru dari data gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tadi Mariska nih, yang dari tadi nih antusias sekali nih membantu menjawab dan bertanya. Nah ini untuk Afrizal nih, Mas Fahmi, eh, dia ingin bertanya, ingin tanya Kak, pada level seperti apa skill data scientist yang kita punya bisa diimplementasikan ke dunia kerja. Terima kasih Kak. Sebenarnya nggak ada metriknya ya, kayak oh harus punya pengalaman berapa tahun baru bisa jadi data scientist. Nggak ada juga. Oh harus lulusan apa biar bisa, harus lulusan jurusan apa biar bisa jadi data scientist, itu enggak. Bahkan di tempat aku kerja sekarang pun banyaknya data scientist itu dari jurusan statistik, bukan dari jurusan IT. Karena IT-nya bisa belajar belakangan lah. Yang penting kan konsep statistiknya tadi yang paling penting. Eh, Sebenarnya tadi ya nggak ada sebenarnya, nggak ada minimum berapa skill ataupun harus bisa apa, tapi lebih ke eh, ya coba sih, mencoba, harus sering-sering apa, coba-coba ngolah-ngolah data, bikin dashboard, belajar Python atau yang lain, nanti pas ketemu real world case itu bisa dipakai. Karena aku dulu pernah jadi mentor untuk beberapa yang intern di Telkom, 3 orang data analis. Mereka tuh kan masih semester 7 kalau nggak salah, masih magang. Ya bisa-bisa aja itu digunakan, itu apa di kantor tuh memang mereka tuh ditanya, ini dong olahin data ini, kita butuh data apa, nanti mereka olah gitu. Jadi misalnya mereka nggak bisa pun kan nanti diajarin gitu, pasti belajar juga kan, ini tuh cara ngolahnya tuh gimana gimana gimana. Jadi eh, nggak ada, aku sendiri nggak bilang ada minimum, tapi lebih banyak experience lebih baik gitu. Jadi lebih banyak explore aja sih. Karena tadi nggak ada metrik, yang nggak ada satu angka yang bilang lu harus segini baru bisa jadi data science. Nggak kayak gitu. Oke, itu ya berarti ya tadi untuk eh, Sobat Afrizal. Nah, intinya banyak explore juga gitu ya. Karena nanti dari semakin banyak explore, insya Allah hidup semakin sokor. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan terakhir aja ya, sobat-sobat. Mungkin tidak bisa semua saya bacakan ini, mohon maaf. Kalau teman-teman tertarik nanti bisa ikut untuk program virtual training day yang berikutnya ya. Nah, itu kapan aja nanti, apa aja yang ada di sana, gimana daftarnya nanti teman-teman sobat-sobat bisa stay tune aja di telegramnya Rampung Analitik ya. Jangan, nggak usah live di situ aja. Tetap di situ aja, nanti teman-teman, nanti sobat-sobat ini dapat informasi seputar misalkan kami mengadakan pelatihan baru atau ada internship, barangkali sobat-sobat mahasiswa tertarik untuk mengikuti ya, atau sobat-sobat pelajar, itu teman-teman nanti bisa cek di situ aja.
Ini yang terakhir nih, ini agak agak dalam nih Mas, kayaknya pertanyaannya nih berkaitan dengan masa depan back-end Hmm. developer dan front-end. Oke, Assalamualaikum Mas, dari Bahrul Panji, dari Sobat Bahrul Panji. Assalamualaikum Mas, izin bertanya. Saya Bahrul Panji mau bertanya nih, kalau semua sudah mudah, lalu apakah seorang developer seperti back-end front, back-end, dan front-end dan lain-lain apakah akan tersingkirkan atau gimana Mas? Karena semua sudah tersedia di Google seperti yang tadi Mas jelaskan. Eh, ya, itu tenang, itu enggak kok. Jadi gini, tools itu ada tujuannya untuk mempermudah pekerjaan manusia, bukan untuk menggantikan. Meskipun ada beberapa memang tools yang dibuat dia bisa menggantikan, kayak proses-proses eh, otomasi yang sederhana. Kayak di pabrik kan bisa banyak yang bisa otomasi buat ngedus, buat ngeisi botol itu kan udah otomatis semua. Dia menggantikan pekerjaan manusia. Tapi di sini case-nya untuk apalagi data science ya. Meskipun tools-nya banyak, itu kalau menurut saya pribadi dan juga dari beberapa artikel yang saya baca itu masih jauh untuk bisa menggantikan manusia. Kenapa? Eh, karena ini tuh proses-proses tadi back end, front end, data science itu merupakan proses kreatif, di mana harus manusia yang menilai, yang bisa mengevaluasi itu tuh benar atau enggak. Kayak tadi, kita bikin model, kan tinggal diklik-klik jadi kan. Tapi apakah benar modelnya valid? Valid atau enggaknya kan hanya bisa mengevaluasi hanya manusia aja. Nggak bisa. Komputer itu mengevaluasi itu benar atau enggak secara real world-nya. Masih sangat bergantung kepada komputer. Ya enggak? Contoh nih, kalau teman-teman buka webnya itu DeepMind. Ini tuh salah satu dari Google nih, produknya apa? Organisasi dari Google. Dia itu banyak proyek-proyek advance gitu untuk uh, di basis AI. Ada namanya AlphaFold. Terus ada juga AlphaCode. Terus mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ini enggak? Google GitHub Copilot. GitHub Copilot AI pair programming. Jadi kayak gini nih. Misal aku bikin kode di bawah nih. Aku tinggal bikin komentar gini. Show tuh, dia bisa ngebikinin kode dari komentar yang kita ketik. Kalau dipikir-pikir, waduh, ini AI, dia bisa bikin coding dengan gua suruh ketik dari apa? Dari komentar doang. Kita tinggal suruh ini nih, kita tinggal ketik doang. Dia bisa ngebikinin codingannya. Kalau kita lihat di webnya, dia kita ketik satu baris, dua baris, dia bisa ngasih codingannya lengkap. Nggak perlu kita tulis sendiri. Kalau pertanyaan apakah dia bisa menggantikan backend? Enggak juga. Karena dalam sistem itu harus manusia yang bikin, yang bisa menyambung-nyambungkan itu hanya manusia yang bisa melakukannya. Nggak bisa apa komputer melakukan itu. Contoh yang lain deh. Jadi bisa langsung nge-grouping berdasarkan atribut usia sama rata-rata sama medv-nya. Meskipun bisa gitu, yang paham penggunaannya hanya manusianya. Komputernya nggak ngerti. Dia meskipun bisa bikin, ya udah ada kodenya, tapi dia nggak paham untuk apa itu. Jadi meskipun ada, dia mempermudah, dia nggak bakal bisa menggantikan kita dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ya. Nggak tahu kalau dalam jangka waktu panjang. Kemudian coba lagi deh. AlphaFold. Kalau ada teman-teman dari biologi, ini tuh AI untuk memprediksi struktur protein dari sequence DNA.
Ini juga dari apa? Dia bisa memprediksi nih si untaian DNA itu setelah di sequence dari PCR misalnya, dia bakal jadi seperti apa. Ini kan sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh alam. Tapi sekarang bisa kita melakukan dengan komputer. Coding pun sama, bisa pakai komputer. Kita tinggal suruh aja, diketik nih, create kategori summarize, jeng langsung jadi sendiri. Ini umum banget sekarang, udah sangat biasa. Orang tuh ngoding kayak gini, jadi nggak perlu ngetik, tinggal bikin komentar, jadi sendiri programnya. Tapi apakah dia bisa menggantikan manusia? Nggak bisa dalam waktu dekat ini. Karena yang paham goal akhirnya atau tujuan akhirnya hanya si manusia itu sendiri. Si komputer tuh nggak bakal tahu dia melakukan apa. Sebagus apapun toolsnya, involvement manusia tetap perlu ada. Tapi mungkin bisa lebih sedikit gitu. Yang awalnya mungkin timnya harus 10 orang bisa jadi 8 orang, bisa jadi 5 orang. Jadi lebih produktif gitu orangnya. Bukan berarti menggantikan gitu. Oh, Mas Fahmi, ya, kurang lebih begitu ya. Jadi tetap membutuhkan eh, programmer dan data analis ya, dan kita front end dan back end. Tetap membutuhkan itu karena perlu. Jadi ibaratnya mesinnya atau programnya itu tetap perlu diajari dulu oleh kita ya Mas ya. Nah, gitu ya. Oke. Kalau begitu teman-teman, ini mohon maaf tidak bisa semuanya saya bacakan ya pertanyaannya. Nah, nanti kalau teman-teman masih penasaran bisa ikut di virtual training day yang berikutnya ya. Oke, kita, nah ini ya, teman-teman kan tadi sudah bertanya nih, pertanyaannya lumayan bagus-bagus ya, banyak yang bertanya juga antusias nih. Saya juga senang nih, senang baca ini jadi kalau antusias seperti ini. Nah, sekarang gantian nih, kami yang memberikan pertanyaan kepada sobat-sobat di sini. Nah, nanti pertanyaannya ini nanti kami tampilkan dalam quizzes. Nah, ini host kita sedang screen sharing. Nah, quizzes itu nanti teman-teman akan menjawab beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda. Nanti ada jawaban A, B, C, dan D. Nanti bisa dipilih salah satu jawabannya. Kemudian nanti dari jawaban itu, sobat-sobat akan mendapatkan yang namanya skor seperti itu. Nah, ini nanti kayak ini nih, sobat-sobat, seperti lomba gitu ya. Nanti yang mana skornya yang paling besar itu dia yang menang gitu ya, sobat-sobat. Ini kita pakai quizzes nih kalau sekarang. Linknya sudah di-share ya di kolom chat. Sobat-sobat bisa langsung klik saja di sana. Nanti setelah itu bisa dibuka dari browser sobat-sobat, bisa pakai Chrome atau yang lainnya, tapi saya rekomendasikan pakai Chrome karena dia lebih support di Chrome, lebih mudah diakses lewat Chrome sobat-sobat. Nah, ini untuk linknya sudah di share ya di kolom chat Zoom ini. Nah, nanti di situ teman-teman bisa input namanya, lalu klik start. Kemudian nanti akan diarahkan ke ruang tunggunya. Nah, nanti yang memulai dari host kita ini, dari host kita yang sekarang ini sedang share screen ya. Gitu. Oke, saya ini, kami tunggu ya teman-teman.
Oh ya, saya sampai lupa nih. Jadi nanti teman-teman, nanti kan ada skor yang paling besar sampai yang paling kecil ya. Nanti itu untuk 3 skor teratas nanti sobat-sobat itu akan mendapatkan voucher untuk mengikuti virtual training day selanjutnya. Ada voucher juga nih. Kak, maksudnya gimana nih? Kok pakai voucher segala? Ah, itu nanti sobat-sobat bisa tunggu deh di infonya di IG dan Telegramnya ya untuk kelas virtual training day selanjutnya. Gitu deh, sobat-sobat. Ayo bisa segera join nih. Lumayan loh vouchernya, nanti teman-teman ada penawaran-penawaran menarik dari kelas-kelas virtual training day selanjutnya nih. Karena kalau untuk virtual training day selanjutnya ini tuh lebih praktikal ya sobat-sobat. Nanti bisa kita ajari sambil praktik juga nih. Kalau sekarang kan cuma singkat-singkat aja nih. Besok kita bisa belajar lebih mendalam lagi sambil praktik ya sobat-sobat. Jadi nanti kita bisa lebih paham cara pengaplikasian dari data science itu sendiri. Oke, masih menunggu peserta untuk bergabung nih. Ayo, sobat-sobat bisa bergabung aja nih. Wah, alhamdulillah sudah lumayan banyak nih ya yang bergabung. Oke, yo masih masih kami tunggu nih, sobat-sobat. Ada 61 peserta nih. Ayo, Ayo guys, ramaikan. kita ramaikan, kita ramaikan. Oke, admin yang join udah berapa? 34 itu ya? Betul ya? 34. Oke. Baru 34 nih. Ayo, ayo sobat-sobat. Yang lain masuk lagi nih. Seru nih, nanti kita kejar-kejaran skor nih. Tapi saya nggak ikutan ya. Saya nggak perlu pakai voucher. Pertanyaannya banyak nggak Mas Kakak? Pertanyaannya nanti kita ada 10 ya, sobat-sobat. Nanti silahkan dijawab saja dengan hati nurani kalian dan pengetahuan kalian. Tidak perlu saling mencontoh, karena soalnya ini sudah kami random ya. Tidak perlu saling menyontoh dan mencontek ya. Sudah kami random semua. Jawaban-jawabannya serta soal-soalnya juga sudah kami random. Gitu. Silahkan dijawab dengan hati nurani dan juga dengan pengetahuan sobat-sobat semua. Sesuai materi yang tadi ya Mas Kakak. Sesuai materi yang tadi dong tentunya. Teman-teman sudah pelajari juga tadi. Dan yang memperhatikan ini semoga dapat skor bagus nanti. Admin sudah berapa nih yang join? Kayaknya kita mulai aja Mas Kakak. Sudah nih ya, waduh sayang banget nih yang belum join ya. Oke, kita mulai aja segera. Wih,
clear ya sampai bawah. Nah, ini oke, sedang loading ya. Wow, sudah ini ya, ada perubahan lagi ya. Aduh, siapa ini? Saya ini tempatku kurang jernih. Dengan skor 4.520 paling tinggi ya. Kemudian nomor 2 ada 4.670. Oke, dapat poin berapa nih? Waduh, loading lagi. Oke, pokoknya semangat ya teman-teman ya untuk mengerjakan kuis-kuisnya itu. Tadi kalau teman-teman memperhatikan banyak dari situ yang berasal dari materi-materi kita tadi ya. Oh, masih memimpin lagi nih, Marahnida. Marahnida ini masih memimpin ya dengan skor 8.560 nih. Luar biasa. Dan Ima ya. Oke, dua. Oh, dari tampilan layar kita cuma bisa menonton skor-skornya saja. Kamu tidak bisa menampilkan soalnya. Karena percuma juga sudah pemberian soalnya. Kemudian siapa? Tirto Bayu peringkat ketiga. 41 peserta ya, lumayan lumayan masih kurang 20 lagi. Habibi, wah Habibi langsung naik nih ke peringkat ketiga nih, mantap mantap. Oke, lanjut lanjut lanjut, masih berlanjut. Masih terus kejar mengejar nilai ya. Ayo ayo, semangat semangat ya teman-teman. Ini 3 poin teratas nanti dapat voucher untuk virtual training day berikutnya. Masih Marahnida, Habibi dan Ima ya sementara. Habibi di posisi kedua dan Ima posisi ketiga, kemudian bawahnya ada Tirto Bayu. Wah, ini selisih poinnya antara Marahnida dan Habibi cukup cukup jauh ya. Biasa, oke. Oh, ada lagi yang buat gebrakan. Untuk presensi sudah kami bagikan di kolom chat juga teman-teman. Setelah ini bisa langsung mengisi ya. Oke, sudah clear ya Min ya? Sudah semua mengisi ya? Ada, sudah tidak ada yang buat gebrakan lagi? Oh, sudah ternyata. Oke, tadi kalau share screen-nya di layar saya kurang ya, kurang jelas. Saya tampilkan info. Wah, ini dia nih. Oke, selamat untuk 3 poin teratas ya. Tadi bisa dibaca. Nomor 1 ada Marahnida. Nomor 2 tadi ada Z. Kemudian nomor 3 ada Tirta Bayu. Waduh, ternyata menggeser Habibi dan Ima ini. Luar biasa, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan vouchernya, bisa ikuti virtual trainingnya lain kali lagi ya. Siapa tahu kami akan bagikan voucher menarik lagi nih buat teman-teman. Oke, selamat untuk pemenangnya ya. Untuk yang belum berkesempatan menang, bisa ikuti
trainingnya lagi dan belajar lagi. Begitu. Oke teman-teman, kuisnya sudah. Tadi poinnya berapa admin? Sambil saya cek ini ya, sobat-sobat, link presensinya sudah dibagikan. Jadi silakan segera diisi karena kami membuat sertifikatnya itu berdasarkan link presensi teman-teman ya. Jadi silahkan diisi link presensinya untuk nanti sertifikatnya bisa segera kami proses untuk dikirimkan ke sobat-sobat. Oke. Tadi selamat untuk Marah Nida, Zi, dan Tirta Bayu. Marah Nida dengan skor 9.160, Zi dengan skor 7.610, Tirta Bayu dengan skor 7.270. Marah Nida, Zi, dan Tirta Bayu ya. Oke, sobat-sobat, representasi dengan lupa diisi. Nah, di situ tadi pemenangnya untuk Marah Nida, Zi, dan Tirta Bayu nanti dapat menghubungi nomor yang sudah saya kopikan di chat Zoom-nya ya, di 628 sekian, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama Marah Nida dan Tirta. Kami tunggu di Q&A selanjutnya. Oke, teman-teman. Kita sudah kuis. Oke, jangan lupa ya nanti di stay tune terus di IG Rampung Analitik, kemudian di Telegramnya jangan lupa teman-teman juga stay tune. Kami akan memberikan info mengenai webinar yang sedang kami jalankan dan juga bagi teman-teman mahasiswa atau pelajar nanti bisa cek infonya untuk internship selanjutnya. Kalau sekarang ini sudah crash ke 3, mungkin untuk yang selanjutnya kami akan mengadakan lagi, berarti di crash keempat ya. Nanti kalau sobat-sobat berminat bisa tuh ikut aja, daftarkan aja tuh pokoknya. Tuh. Ada ini ya, ada berbagai divisi nanti ya untuk internshipnya juga, misalnya seperti copywriting, juga graphic designer, juga divisi sosial media dan lain-lainnya ya. Nanti bisa sobat-sobat cek aja kalau kami sudah membuka internship batch 4-nya seperti itu ya. Kemudian untuk program kami di virtual training selanjutnya itu nanti ada beberapa kelas nih. Nah, itu apa aja? Big data
fundamental nih nomor satu, kemudian berikutnya data visualization, ada data science tanpa coding. Nah, data science tanpa coding gimana nih? Saya juga tertarik nih kayaknya. Machine learning, kemudian ada deep learning, ada computer vision, kemudian ada natural language processing, kemudian ada basic mathematics. Gitu, teman-teman. Nanti itu gimana tuh Kak? Daftarnya atau nanti kalau misalkan bayar berapa tuh harganya tuh? Nah, itu tunggu aja pokoknya nanti akan kami kabarkan lagi ya. Stay tune terus saja pokoknya. Jangan keluar dari grup Telegram. Nah, pokoknya silakan sobat-sobat bolehlah ngobrol-ngobrol di situ tentang apa aja. Eh, nggak harus tentang data analytics, bahas apa ya, bahas isu-isu terkini yang sedang di sosmed gitu ya, atau bahas K-pop gitu nggak apa-apa, sekali-kali santai aja tuh. Jadi jadikanlah itu buat networking teman-teman juga sekalian gitu, nanti bisa ngobrol-ngobrol di sana, siapa tahu dapat teman baru atau dapat jodoh gitu ya mungkin gitu. Oke, barangkali dari Mas Fahmi nih untuk penutupnya ada yang mau ditambahkan, atau Mas Kristi? Oke, mungkin final notes dari aku buat teman-teman yang mau belajar data science, baik itu untuk visualisasi, untuk pengolahan data, atau misal untuk skripsi, untuk uh, pekerjaan atau yang lain, itu banyak banget ya resource-nya. Salah satunya dari Rampung Analytic, dan juga banyak sekali tools-nya seperti yang tadi Teachable Machines, Google Data Studio, dan lain-lain. Kalau misal teman-teman masih penasaran, bisa tanya-tanya ke teman-teman dari Rampung Analytic, dan juga banyak resource-nya kok di luar. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri atau bisa juga gabung dengan Rampung Analytic untuk belajar tentang data science tadi. Tetap semangat untuk belajar data science-nya, karena data science itu seru dan butuh waktu. Betul, seru dan butuh waktu. Nah, itu harus konsisten makanya Mas Mas Fahmi ya, dan harus kuat juga. Tapi menarik itu, menarik karena itu mendekatkan data-data kepada orang-orang. Oke, karena dari Mas Kristi juga sudah cukup ya, sepertinya. Nah, kita foto-foto dulu nih ya, sobat-sobat. Nah, ini boleh nih, sobat-sobat, silahkan on cam nih, boleh nih, supaya terlihat nih wajah-wajah penuh inspirasi dan penuh antusias nih dari sobat-sobat kita pada hari ini nih. Saya sambil tunggu ya,